kalau saya terus terang Pak, bukan saya yang mengurus tapi ya, bukan saya yang membiayai, bisa dibuktikan di persidangan. Aku ngasih dulu respon sama Yeni, gambarannya cuman main amplop aja. Kalau ritual saya sampai membunuh orang dari keluarga saya tahu atau teman saya tahu pun tidak ada. Cerita soal mereka yang konon bisa menarik uang gaib atau menggandakan uang sepertinya tak pernah habis. Sebut saja Dimas Kanjeng Taat Pribadi, pria asal Probolinggo, Jawa Timur, yang namanya sempat menggegerkan masyarakat luas. Ada juga sosok Wawon Erawan, pria asal Cianjur, Jawa Barat, yang menipu para korbannya dengan mengaku bisa menggandakan uang. Dan yang terbaru ada nama Tuhari alias Mbah Slamet. Sama seperti Wawon, Mbah Slamet juga telah memperdaya para korbannya dengan trik sulap yang ia mainkan. Maraknya praktik penipuan berkedok penggandaan uang mengingatkan kita pada pria gempal satu ini. Ya, namanya Taat Pribadi. Oleh para pengikutnya ia dipanggil dengan nama Dimas Kanjeng. Sepak terjang Taat Pribadi benar-benar membuat geger masyarakat Indonesia. Selain melancarkan aksi tipunya, pria asal desa Wangkal, Probolinggo, Jawa Timur ini juga terbukti menjadi otak pembunuhan dua pengikutnya yang hendak membongkar semua kebohongan yang selama ini ia lakukan. Kedua korban adalah Ismail Hidayah dan Abdul Ghani. Ismail ditemukan terkubur di salah satu kebun tebu di Desa Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo pada Februari 2015 silam. Ismail adalah salah satu pengurus padepokan. Sedangkan Abdul Ghani, jasadnya ditemukan mengambang di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah pada 14 April 2016. Diduga Abdul Ghani dihabisi karena ingin membongkar aksi tipu-tipu yang dilakukan oleh Taat Pribadi. Keperkasaan Taat Pribadi akhirnya runtuh. Padepokannya digerebek aparat kepolisian Resort Probolinggo. Inilah cerita tentang runtuhnya kerajaan sang pengganda uang. Polisi merangsek masuk ke dalam padepokan untuk mencari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Butuh waktu untuk bisa masuk ke dalam padepokan. Sejumlah orang mencoba menghalangi aparat kepolisian. Santai, Pak. Ya kamu ya santai. Mundur, Pak. Mundur. Pecah kanan kiri, Pak. Cepat. Mundur cepat. Hei, yang belakang. Rumah ini adalah tempat tinggal Dimas Kanjeng Taat Pribadi, guru besar padepokan yang selama ini diburu polisi. Penggeledahan pun dilakukan di rumah ini.
Sayangnya, rumah sudah dalam keadaan kosong. Polisi tidak menemukan Taat pribadi di rumah ini. Cerita penangkapan Dimas Kanjeng Taat pribadi September 2016 lalu begitu fenomenal. Hanya untuk menangkap seorang Taat pribadi, polisi mengerahkan kekuatan penuh. Sekitar 1.300 lebih personel gabungan dari Polres Probolinggo dan Polda Jawa Timur dikerahkan. Ya kalau saya terus terang Pak, bukan saya yang menyuruh tapi ya, bukan saya yang membiayai, bisa dibuktikan di persidangan. Aku ngasih dulu respon sama Yeni, gambarannya cuman main amplop aja. Kalau ritual saya sampai membunuh orang dari keluarga saya tahu atau teman saya tahu pun tidak ada. Keperkasaan Taat pribadi alias Dimas Kanjeng akhirnya runtuh. Ia diringkus di sebuah ruang kebugaran yang ada di dalam padepokan miliknya. Saat itu, tim menyingkap tabir berhasil mewawancarai Dimas Kanjeng Taat pribadi secara eksklusif. Pada kesempatan ini, Dimas Kanjeng membantah soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan 2 pengikutnya. Saya nggak tahu Pak, kan sudah kemarin saya sudah sebagai saksi. Iya. Nama-namanya? Ya sepengetahuan sepengetahuan Mas Kanjeng. Mas Kanjeng. Siapa aja Yang terlibat. Informasinya dari siapa gitu? apa Wahyu ya, Bayu Wijaya, saya Wahyudi, Wahyu, di BAP-nya itu saya Pijan, Pijan, Kurniadi. Ya alasannya kayaknya sama ya. Sama tuh kayak gimana? Ya kan, kalau istrinya kan bilang dirugikan 42 M kan kemarin kan di TV kan katanya. Saya kan tertawa. Wong dia itu kwitansi di mana-mana yang nanda tangan istrinya itu. Terus? Ya gitulah, kan ada kwitansi kemarin waktu ada penggeledahan, mungkin bapak ini yang geledah. Iya. Ada itu kwitansinya pinjaman dari Ismail itu. Mulai 2010 apa ya? Dekat. Ya namanya padepokan ya sebenarnya dekat. Terus kenapa dibunuh? Kalau boleh tahu. Ya kalau saya terus terang Pak, kalau saya terus terang, bukan saya yang menyuruh tapi ya, bukan saya yang membiayai, nanti bisa dibuktikan di persidangan kan ya. Dimas Kanjeng Taat pribadi akhirnya divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan 2 pengikutnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, ada nama Wawon Erawan. Dibantu 2 kawannya, Solhin alias Duloh dan Dede Solehudin. Wawon juga mengaku bisa menggandakan uang. Sebuah drama penangkapan terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Salah satu rumah di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur ini jadi tujuan tim Jatanras Polda Metro Jaya. Dari dalam rumah ini,
polisi menangkap seorang lelaki tua yang diduga sebagai otak pelaku pembunuhan berencana. Wowon Erawan alias Aki, nama lelaki tua ini. Di waktu yang hampir bersamaan, tim Jatanras Polda Metro Jaya juga menyatroni sebuah rumah di wilayah yang sama. Dari dalam rumah ini, polisi kembali menangkap seorang lelaki tua yang juga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Sama seperti Wowon, Duloh pun kemudian diamankan. Atas perintah Wowon, Duloh telah menghabisi 7 nyawa dengan cara dicekik dan diracun. Sementara itu, 3 korban lain dihabisi oleh Duloh di Bekasi. Mereka adalah Ai Memunah, 35 tahun, Ridwan Abdul Muiz, 20 tahun, dan Muhammad Rizwandi, 19 tahun. Berawal dari laporan masyarakat yang menemukan ada yang diduga satu keluarga di dalam suatu rumah kontrakan. Ada 5 orang korban, ada 3 yang sudah tewas dan 2 yang masih hidup. Ditambah informasi dari laboratorium forensik bahwa zat racun yang ditemukan di makanan itu adalah sejenis aldicarb ataupun racun tikus. Pada saat kami melakukan interogasi dan pendalaman terhadap saudara Duloh mengakui bahwa memang dia sebelumnya pernah melakukan pembunuhan terhadap beberapa korban yang ditemukan di Cianjur. Ini adalah otak ataupun mastermind, bisa dikatakan, dari seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga serangkai ini. Kalau Farida itu aku mah cuman menyuruh doang, menyuruh Pak Solihin gitu. Pak, kalau misalnya Farida nantinya nagih sama saya nagih janji, udah aja Pak, sekalian aja bunuh aja gitu, kata aku. Ya kalau saya terus terang Pak, bukan saya yang menyuruh, tapi ya bukan saya yang membiayai, bisa dibuktikan di persidangan. Aku ngasih dulu respon sama Yeni, gambarannya cuman main amplop aja. Kalau ritual saya sampai membunuh orang dari keluarga saya tahu atau teman saya tahu pun tidak ada. Awal-awalnya aku ngasih dulu respon sama Yeni, respon bergambaran kalau misalnya kamu misalnya ada di Saudi, kalau misalnya kamu pengen kaya raya misalnya, kata aku tuh dikasih gambaran sama Yeni gitu. Gambarannya cuman main amplop aja gitu Pak. Kata aku kalau kamu punya teman di Saudi, coba aja ajakan sama kamu. Kata aku sama Yeni, ya dia punya namanya Siti itu anggotanya. Waktu pertama awalnya Siti itu sama saya di atas 2 juta Pak, pertama itu ngasih uang pertama gitu. Tapi belum respon itu mah. Langsung karena itunya kata Siti itu, nih aku mau naruh aja sama Aki aja 2 juta kata aku. Ya kan modalnya jangan segitu kata aku, harus di atas 40 juta kata aku. Kalau Farida itu aku mah cuman menyuruh doang, menyuruh Pak Solihin gitu. Pak, kalau misalnya Farida nantinya nagih sama saya nagih janji, udah aja Pak, sekalian aja bunuh aja gitu, kata aku. Ya kata Pak Solihin, ya oke gitu. Pertama Siti ada 200-an lah gitu. 200-an apa? Ya 200 jutaan lah gitu. Terus Farida juga lah ada sama lah gitu.
sama. Berapa Farida? Ya di atas kurang lebih 100 lah, 100 juta gitu. Nah beragaikan gini, kan ini dari bapak yang satu, Gitu, Pak. Ini ya bisa. gitu. Udah, nih. Ya Coba. dari bapak yang satu kan gini. Ini misalnya lah di kantong saya gini aja lah, di gini lah, di pincet aja gini. Nih kan dari amplop bapak ini satu. Gitu. Coba nih perhatikan sama kamu kata aku. Udah diperhatikan, nah langsung ini lari ke kantong sini. Saya main mata dengan dia, langsung ini ke situ larinya. Nah ini, tapi kan nggak kelihatan ini sama Siti. Nah, coba buka kata saya sama Siti. Tapi dibuka sama dia. Dibuka, langsung buka itu. Ada berapa? Oh. 200.000 kan. Tadinya dimasukkan yang amplop ke Siti itu cuman 1.000. Kenapa jadi berubah jadi 200.000? Dan dia Siti juga udah kaget, makanya dia percaya sama saya. Pembagian hasil itu sebenarnya dari para korban itu sama Pak Solihin kan kadang-kadang Pak Solihin kadang-kadang suka dikasih sama saya kadang-kadang 200, kadang-kadang 300 gitu. Sama Dede juga kadang-kadang ngambil 1 juta, ya sisanya sama saya. Aku dilemparkan sama istri saya yang bernama Ai Maimunah gitu. Aku nggak pegang sepeser pun juga, langsung larinya ke namanya Ai Maimunah gitu. Uang itu Pak, dari TKW juga. Gitu. Peristiwa terbaru dengan modus yang sama juga dilakukan Tuhari yang biasa disapa Mbah Slamet oleh orang-orang yang jadi korbannya. Inilah sosok Tuhari. Pria kelahiran Banjarnegara, Jawa Tengah pada 10 Mei 1977 ini mengubah namanya menjadi Mbah Slamet ketika ia mulai menjalankan aksi tipu-tipunya sebagai dukun pengganda uang. Banyak korban yang diperdaya olehnya, banyak pula nyawa yang melayang karena ulahnya. Dengan dibantu seorang temannya bernama Budi Santoso alias Bodrek, Mbah Slamet menjaring para korbannya lewat media sosial. Berawal dari praktik perdukunan inilah akhirnya peristiwa pembunuhan berantai di Banjarnegara, Jawa Tengah terjadi. Menurut pengakuan terbarunya, Mbah Slamet telah membantai korbannya lebih dari 12 orang. Mereka diracun, kemudian dikubur di area perkebunan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di balik cerita soal pembantaian dukun Slamet ini, ada seorang wanita yang lolos dari maut. Dan secara eksklusif, ia menceritakannya kepada tim menyingkap tabir. Lagi itu saya diajak sama teman saya melalui itu ya, ada inisialnya DS lah yang perantaranya. Dia ceritanya yang manis-manis lah. Saya nggak tahu hal-hal seperti ini, ya saya ikut aja. Dari pengakuan Bunda, total uang yang telah disetorkannya kepada Mbah Slamet mencapai 111 juta rupiah. Saat itu, Mbah Slamet berjanji akan melipat gandakan uang itu hingga miliaran rupiah. Totalnya semuanya ada 111. Itu dijanjikannya sekitar 5-6 M. Rupanya janji tinggal janji, uang yang diharap-harap hingga kini tak kunjung datang. Lokasi ini
adalah tempat pembantaian korban Dukun Selamat. Mereka dikubur setelah sebelumnya diracun. Cukup miris, di zaman yang sudah serba canggih sekarang ini, masih saja ada orang-orang yang percaya akan aksi penggandaan uang.